Materi pembelajaran, sertifikasi profesi wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul pengetahuan tentang efek. Submodul Corporate Action. Aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek yang dikeluarkan oleh emiten. Aksi korporasi terdiri dari hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, right issue, waran, stock split dan reverse stock split, dividen, shares buyback, obligasi konversi dan obligasi tukar, callable bond, kombinasi bisnis, merger, konsolidasi, akuisisi, divestasi. HMETD. HMETD merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS, berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. HMETD bertujuan menghimpun dana, memperkuat struktur permodalan, dan menambah jumlah saham beredar. Landasan Hukum, POJK Nomor 32 Tahun 2015 tentang HMETD. Beberapa pertimbangan investor terhadap HMETD, antara lain, bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan pada saat melakukan HMETD, apa tujuan penggunaan dana hasil HMETD, apakah harga pelaksanaan HMETD terlampau tinggi atau rendah dibandingkan harga pasar? Waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang waran untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Pada saat waran dikonversi menjadi saham, maka terdapat beberapa penyesuaian, antara lain, jumlah saham yang beredar bertambah, dividen per saham menurun, rasio price to earnings meningkat, dan modal perusahaan bertambah. Hal ini secara umum juga berlaku pada pelaksanaan right dan aksi korporasi lain yang mengubah jumlah saham beredar, atau disebut dilusi. Stock split dan reverse stock split. Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya, 1 unit saham nilai nominal Rp1.000 dipecah menjadi 2 unit saham nominal Rp500. Reverse stock split adalah kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham dengan nominal lebih besar dengan rasio tertentu. Harga teoretis dan penyesuaian jumlah saham beredar dihitung dengan mengalihkan harga sebelum aksi korporasi dengan rasio split atau reverse split yang dipakai. Tujuan dilakukannya stock split, antara lain, membuat saham mahal menjadi lebih terjangkau bagi investor retail, meningkatkan partisipasi investor, meningkatkan likuiditas. Sedangkan tujuan dilakukan reverse stock split adalah untuk memenuhi regulasi terkait harga minimum. Dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut UU PT Nomor 40 2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Bentuk-bentuk dividen: dividen tunai, dividen saham, dividen properti. Perbedaan dividen tunai dan dividen saham. 1. Dividen tunai, yaitu, terdapat pembayaran tunai, tidak mengubah jumlah saham beredar, mengurangi total aset perusahaan, dan mengakibatkan perubahan struktur modal. 2. Dividen saham yaitu, tidak ada pembayaran tunai, menambah jumlah saham beredar, namun tidak mengubah kapitalisasi pasar, tidak mengubah total aset perusahaan, dan tidak mengakibatkan perubahan struktur modal. Konsep dalam pembagian dividen. 1. Declarations date, yaitu tanggal pengumuman pembagian dividen disampaikan oleh emiten. 2. Cum dividend date, yaitu tanggal terakhir perdagangan saham mengandung hak dividen. 3. Ex dividend date, yaitu tanggal sesudah cum date, di mana pembelian saham tidak lagi mengandung hak dividen.
4. Recording date, yaitu tanggal penentuan pemegang saham yang berhak mendapat dividen. 5. Dividend payment date atau tanggal pembayaran dividen. 6. Dividend payout ratio atau rasio pembayaran dividen terhadap laba bersih. 7. Dividend yield atau rasio pembayaran dividen terhadap harga saham. 8. Interim dividen atau dividen yang dibayar pada tengah tahun berjalan. Dividen saham. Dividen saham mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah saham beredar. Seperti stock split, terjadi penyesuaian terhadap harga dan jumlah saham beredar, namun tidak terjadi dilusi kepemilikan. Contoh soal perhitungan harga teoritis setelah pembayaran dividen. Diketahui PT ABC membagi dividen saham, dengan rasio 10 saham lama berhak atas 1 saham baru. Harga saham PT ABC di bursa pada tanggal KUM adalah Rp1.100 dan jumlah saham sebelum dividen sebanyak 1 miliar lembar. Berapakah harga teoretis dan jumlah saham-saham PT ABC setelah pembayaran dividen saham? Rumus perhitungan harga teoretis adalah harga teoritis sama dengan jumlah saham lama dibagi dengan hasil penjumlahan saham lama ditambah jumlah saham dividen, kemudian hasilnya dikalikan harga KUM. Maka perhitungannya adalah 10 dibagi 11, kemudian dikalikan Rp1.100, jadi hasilnya, harga teoritisnya adalah Rp1.000. Sedangkan rumus perhitungan jumlah saham setelah dividen adalah jumlah saham lama ditambah jumlah saham dividen, kemudian dibagi jumlah saham lama, hasilnya kemudian dikali dengan total jumlah saham yang ada. Maka perhitungannya adalah 11 dibagi 10, kemudian dikalikan 1 miliar lembar, jadi hasilnya, jumlah saham setelah dividen adalah menjadi 1,1 miliar lembar saham. Shares buyback adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Kebijakan ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan kas yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun. Yang kemudian setelah jangka waktu 3 tahun telah lewat, maka perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Beberapa alasan shares buyback memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash. Sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan kepada pemodal, untuk dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP atau MSOP, penghematan pembayaran dividen ke depan, saham yang dibeli kembali tidak mendapatkan hak dividen, digunakan sebagai pengurangan modal. Obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Obligasi tukar memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi menjadi sejumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Keuntungan atas kedua bentuk obligasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bagi penerbit, kupon lebih murah dibandingkan obligasi biasa sebagai kompensasi atas hak konversi, dan tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi. 2. Bagi pemegang, yaitu, kupon lebih tinggi dibandingkan dividen, dan proteksi penurunan nilai dibanding saham. Jika pemegang obligasi konversi melakukan konversi, maka dampaknya adalah 1. Tidak terjadi perubahan total aset, dan 2. Terjadi perbaikan struktur modal. Sedangkan, jika pemegang obligasi tukar melakukan penukaran, maka dampaknya adalah 1. Terjadi penurunan total aset, dan 2. Terjadi perbaikan struktur modal. Callable bond. Callable bond adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasi. Callable bond memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu, strike price atau call price, dalam periode tertentu. Umumnya call price merupakan harga premium di atas par, sebagai kompensasi bagi pemegang obligasi yang menanggung risiko pelunasan dipercepat. Mengapa callable bond? Terjadi penurunan suku bunga di pasar, sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga lebih rendah.
perusahaan memiliki kas yang cukup besar, yang dapat berasal dari penerbitan saham, penjualan aset, atau anak perusahaan. Merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger tetap bertahan, dan perusahaan yang di-merger, perusahaan sasaran, berhenti beroperasi. Merger juga dapat berarti konsolidasi, yaitu bergabungnya dua atau lebih perusahaan yang membentuk satu perusahaan baru yang memiliki harta dan kewajiban dari seluruh perusahaan pembentuknya. Akuisisi. Akuisisi atau pengambil alihan adalah pembelian saham atau aset perusahaan sasaran akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Mengapa merger dan akuisisi? Sinergi bisnis, faktor keuangan, diversifikasi, segmen pasar baru, kecenderungan konsolidasi industri, kewajiban regulasi, meningkatkan pangsa pasar. Divestasi. Divestasi atau pemisahan adalah pengalihan sebagian atau seluruh harta dan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Alasan divestasi, kewajiban regulasi, dan dissinergi bisnis.